Sebenarnya luka perineum itu sembuhnya setelah berapa lama sih? Kok luka perineumnya nggak sembuh-sembuh ya, Bu? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sebenarnya nih, kenapa sih kok ada orang yang luka perineumnya itu tidak sembuh-sembuh. Jadi luka perineum ini bisa karena ruptur atau robek alami saat persalinan, maupun kalau misalnya si ibu mengalami episiotomi atau perineumnya digunting dengan sengaja. Tapi sebenarnya gunting perineum itu bukan karena dendam ya, tapi biasanya episiotomi itu memang karena ada indikasi. Aku sudah pernah bikin video soal episiotomi, kalian bisa klik link yang ada di atas sini untuk nonton videonya. Nah, robekan perineum sendiri dibagi menjadi 4 derajat, yaitu derajat 1 itu kayak cuman lecet aja gitu, jadi cuman kayak kena kulitnya aja. Terus derajat 2 itu sudah mulai kena otot-otot perineumnya. Derajat 3 itu udah sampai di bagian depan anus, dan derajat 4 itu yang sampai anus bagian dalam, dan kadang-kadang itu perbatasan antara vagina dengan anus itu juga robek gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya jahitnya itu kurang sempurna, nanti BAB bisa keluar dari vagina. Nah, sebenarnya kapan sih luka perineum ini sembuh? Jadi sebenarnya luka perineum itu 2 bulan aja biasanya udah kering gitu, dan sekitar 6-12 minggu biasanya sudah pulih sempurna. Tapi ada beberapa kondisi di mana ibu itu mengalami masalah dari luka perineumnya ini. Jadi ada komplikasi. Biasanya komplikasi itu ditandai dengan misalnya lukanya jadi berwarna merah, terasa nyeri, terasa panas, mengeluarkan nanah, dan berbau busuk. Bisa juga kalau misalnya ibu mengalami nyeri yang berlebihan saat buang air kecil maupun buang air besar, dan itu berlangsung terus menerus. Jadi bukan cuma di awal. Kalau di awal sih ya itu normal ya, tapi kalau misalnya terus menerus, nah itu sudah tanda-tanda. Kemudian jika ibu mengalami demam, nyeri saat melakukan hubungan seksual. Tapi sebenarnya nih, nyeri saat melakukan hubungan seksual setelah persalinan itu normal ya. Maksudnya kalau misalnya nyeri terus menerus sampai mungkin beberapa bulan, nah itu curiga kalau ada masalah. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya BAB-nya keluar dari vagina, itu berarti ada komplikasi. Tapi kenapa sih ada orang yang perineumnya baik-baik aja, sehat-sehat aja, tapi ada juga yang lukanya tuh nggak sembuh-sembuh. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin luka perineum ini nggak sembuh-sembuh? Kita akan bahas satu persatu. Faktor yang menghambat penyembuhan perineum yang pertama adalah higien atau kebersihan gitu ya. Jadi memang banyak ibu yang merasa takut untuk boro-boro mau cebok dengan bersih ya, menyentuh luka perineumnya aja takut gitu, karena trauma mungkin akibat persalinan atau mungkin memang merasa sakit gitu. Tapi perlu diingat, kalau misalnya kita buang air kecil atau buang air besar, itu kan memang kadang-kadang kotorannya mau nggak mau kena di luka perineumnya itu. Nah, kalau kita ceboknya nggak bersih, ya lukanya itu nanti jadi ada kotorannya, Bu. Kalau ada kotorannya, otomatis penyembuhannya itu akan terganggu. Lukanya nggak bisa nutup, salah-salah malah terjadi infeksi. Oh, no. Jadi sebagian besar nih pasien-pasien yang pernah aku temui dan dia ada masalah di penyembuhan perineumnya, ketika ditanya kalau cebok gimana, Bu? Jawabannya rata-ratanya takut. Jadi takut cebok, padahal luka ini memang harus selalu dijaga kebersihannya. Bayangin aja kalau misalnya kalian punya luka di sini, pasti kan dijaga kebersihannya toh. Nggak mungkin kalian tetesin pipis atau kalian tetesin kotoran gitu. Nah, sama dengan luka yang ada di perineum, jadi tetap harus dijaga kebersihannya. Kalau habis pipis, habis buang air besar, itu harus cebok sampai bersih. Dan biasanya kan kalau nifas kita pakai pembalut ya. Nah, kalau pembalutnya udah penuh, biasanya penuhnya di 4 jam, itu juga harus ganti. Karena kalau kita nggak ganti pembalut gitu, mungkin eman-eman gitu, karena pembalutnya mahal gitu mungkin ya. Nah, itu kan sama aja tuh, darah kotor ada di situ, terus darah kotor yang ada di pembalut itu menempel pada luka perineum kita. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sembuh-sembuh lukanya. Nah, jadi sekarang setelah nonton video ini, kalian harus rajin jaga kebersihan ya. Yang kedua adalah makanan. Nah, pada beberapa daerah di Indonesia nih,
Emang kadang-kadang ibu nifas itu makanannya dibatasin gitu. Ada yang cerita, Bu, kalau saya ini di daerah saya cuma boleh makan nasi sama sayur bayam doang gitu. Ada juga yang cuma bilang boleh makan nasi sama tempe doang gitu. Ya kan sedih, Bu, gitu. Sementara kita tahu kalau misalnya tubuh kita ini ada suatu masalah gitu, ada luka misalnya, tentu tubuh membutuhkan nutrisi dong, ya kan? Untuk memulihkan luka perineum tersebut. Lah kalau kalian makannya kurang, gizinya kurang, nutrisinya kurang, tentu aja penyembuhan luka perineumnya ini pun menjadi semakin lama gitu. Jadi kalau kalian pengen luka perineumnya itu cepat sembuh, silakan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, bergizi seimbang, dan banyak mengandung protein. Protein tuh gak harus mahal, Bu, gak harus daging gitu ya. Kalian bikin telur, tahu, tempe, itu sudah merupakan sumber protein yang murah tentunya. Tempe berapa, Bu, di tempat Ibu? Di tempat aku tuh 1.000 aja dapet tempe loh ya. Selanjutnya adalah malas bergerak. Iya. Aku tahu sih, jadi mungkin sebagian dari kalian merasa takut malas bergerak karena takut mungkin nanti jahitannya beredat gitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tidak bergerak gitu, jadi cuma diem aja, rebahan terus gitu, aliran darah itu tidak akan lancar, Bu. Jadi ketika aliran darahnya tidak lancar, maka penyembuhan luka ini pun menjadi lama gitu, karena darah kotornya numpuk, terus nutrisi-nutrisinya juga tidak bisa dialirkan dengan baik ya kan, tidak bisa didistribusikan dengan baik. Jadi tetaplah beraktivitas seperti biasa. Kalau misalnya sudah nyaman, boleh melakukan Kegel exercise atau senam Kegel. Ya kalau ibu habis melahirkan itu kan ya nggak mungkin langsung roll depan roll belakang, kayang, ya kan, main trampolin yang loncat-loncat kan ya nggak mungkin toh. Aktivitasnya juga cuman paling aktivitas sehari-hari kan. Nah yang penting adalah be active, tetap beraktivitas saja nggak apa-apa. Nyapu boleh, nyuci piring boleh, gendong anaknya boleh. Jadi dipakai beraktivitas, jalan sana, jalan sini gitu. Ora-ora Bu kalau beredat, karena kan jahitannya juga biasanya udah kuat gitu. Dan yang terakhir adalah malas kontrol gitu. Jadi ini aku ngomongin data ya. Jadi menurut data itu kunjungan ibu nifas atau ibu setelah melahirkan itu lebih sedikit kalau dibandingkan kunjungan ibu hamil gitu. Padahal kan logikanya ya, kalau misalnya hamil 100 dan mereka melakukan kunjungan, nanti kunjungan nifasnya kan juga sama toh 100 gitu. Tapi ternyata angkanya cukup jomplang ibu-ibu. Nah kalau misalnya kita nggak kontrol gitu, kita jadi nggak tahu kondisi jahitan kita itu gimana, apakah sudah nutup, apakah ada masalah gitu. Kadang-kadang mungkin karena nggak ada keluhan kok, udah lahiran kok, udahlah males nih, atau mungkin anaknya nggak bisa ditinggal si bayi karena nggak ada yang jaga, seperti itu. Jadinya kita nggak melakukan kunjungan nifas atau nggak kontrol. Padahal ini penting karena kita perlu tahu apakah kontraksi uterusnya ini normal, apakah perdarahannya normal, apakah lukanya ini normal penyembuhannya atau tidak gitu. Jadi please tetap lakukan kunjungan nifas, jangan malas kontrol. Dan misalnya tiba-tiba merasa ada keluar, kok kayaknya jahitanku benangnya keluar ya, kok kayaknya lukanya buka ya, kok masih perih ya, please periksa aja, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah ditunda-tunda gitu, karena kadang-kadang aku terima DM atau komentar yang curhat tentang kondisi lukanya gitu. Tetap silahkan periksa. Mungkin ada sebagian daerah yang melarang ibu nifas sebelum 40 hari nggak boleh keluar rumah ya. Nah tuh bisa mungkin kontak bidannya supaya yang datang ke rumah, atau ya periksa aja sih, karena sebenarnya dari segi medis itu nggak apa-apa Bu kalau mau memeriksakan diri atau kontrol keluar rumah sebelum 40 hari gitu ya. Semoga cukup jelas penjelasan kali ini. Semoga yang nonton ini dan punya luka perineumnya segera sembuh, dan misalnya ada masalah segera tergerak hatinya untuk periksa. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.